Chapter 305. Zona Melanggar Hukum 2. Yi Yeonjun sedang duduk di meja di lobi. Itu tentu saja sama dengan Yi Yeonjun yang kulihat melalui mata Spartan. Awalnya, pikiranku berhenti. Jika Yi Yeonjun ada di dekatnya atau merencanakan sesuatu yang mencurigakan, Spartan akan memberitahuku tentang hal itu. Tapi sama terkejutnya dengan saya memastikan untuk tidak menatapnya lebih dari 3 detik. Yi Yeonjun harus tahu wajahku. Akan buruk jika dia melihatku di sini. Partai, di mana kamu? Saya mengirimkan pikiran saya ke Spartan ketika saya dengan cepat menaiki tangga. Tanda hubung titik. Segera, pikiran Spartan kembali. Benar, dia sudah tidur. Saya sedikit tercengang, tetapi saya cepat mengerti. Stamina Spartan cukup rendah. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Kamu tahu, Yi Yeonjun ada di sini. Tanda hubung tanda seru. Kesadaran Spartan meningkat. Dia kemudian memberikan alasan, saya berencana untuk mengejarnya setelah tidur siang sebentar. Saya hanya tidur 6 jam. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Mulai sekarang, katakan saja padaku jika kamu akan tidur. Melihat Yi Yeonjun di sini mengejutkan saya. Bagaimanapun, terus mengikutinya setelah Anda segar. Saya memesan Spartan, yang mulai mencuci wajahnya di danau terdekat. Dia mungkin akan makan sesuatu sebelum pergi. Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Yoyonha sambil bersandar pada pagar pembatas. Tidak ada. Saya melirik Yi Yeonjun untuk terakhir kalinya. Dia menghirup alkohol, tampaknya bertukar transmisi mental dengan Bel. Kamu mau minum? Kami tidak punya banyak waktu, Yoyonha bertanya lagi. Tidak apa-apa, sungguh, aku mengangkat bahu dan terus bergerak. Setelah tiba di kamar 302, Yoyonha dan saya bertemu 2 orang yang sedang menunggu kami, Jin Sehan dan Jin Seyeon. Sudah lama, Ha Jin Si. Jin Seyeon menyambutku dengan senyum lembutnya yang unik. Senang bertemu denganmu. Kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Saya harap Anda ingat saya. Petik 2. Selanjutnya, Jin Sehan dengan hormat mengulurkan tangan. Dia adalah sekretaris Yoyonha. Ah, ya, bagaimana aku bisa melupakan? Saya masih menggunakan Desert Eagle yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Aku menjabat tangannya, lalu melepas jubahku. Jin Seyeon mengambilnya dan dengan lancar menggantungnya di gantungan baju. Yoyonha kemudian duduk di ujung meja dan memulai pertemuan. Petik 2. Kuhum. Dengan batuk, dia memasang ekspresi serius. Aku yakin kalian semua tahu mengapa kita berkumpul di sini. Yoyonha memproyeksikan video holografik dengan jam tangannya. Video itu berlangsung di bawah tanah dalam pandangan orang pertama. Lampu redup menggantung dari langit-langit, yang merupakan satu-satunya sumber cahaya yang menerangi lingkungan yang gelap. Rekaman itu diambil oleh agen kami. Dia menyusup ke Pandemonium 5 tahun yang lalu, menyamar sebagai jin. Petik 2. Koong, koong, koong. Gemuruh besar terdengar. Agen itu berbaris menuju sumber suara. Yoyonha mempercepat bagian rekaman ini ke kecepatan 16x sampai agen tiba di ujung yang tampak seperti poros tambang. Sini. Dan di ujung poros tambang adalah barang yang Yoyonha ingin dapatkan. Ini adalah energi transendental yang saya juluki, entropi dimensi. Petik 2. Lusinan jin di sekitar biji bola memancarkan cahaya hijau gelap. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Setan di utara menuntutnya. Tanda hubung. Saya akan menyerahkannya kepada teror sebelum menyerahkannya kepada para bajingan itu. Yoyonha lalu menghentikan rekaman itu. Seperti yang Anda lihat, setan dan jin tidak bergaul, atau setidaknya setan ini di utara. Setan tidak hanya terlihat lebih aneh, tetapi mereka juga tampaknya melayani iblis yang berbeda. Selanjutnya, iblis tidak punya uang. DP didistribusikan oleh pedagang iblis, yang merupakan entitas yang berbeda dari setan normal. Petik 2. Beberapa bulan sebelum Orden dikalahkan, iblis dan pedagang iblis muncul di dunia. Meskipun mereka berdua berasal dari alam iblis, mereka diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Aku juga tidak tahu tentang itu. Jika kita memberikan ini kepada teror, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan dengannya? Bukankah lebih baik pergi dengan Wick, siapa yang lebih moderat? Tidak. Jin yang tampaknya adalah pemimpin menggelengkan kepalanya. Yoyonha menghentikan rekaman itu lagi dan menjelaskan, ngomong-ngomong, Jin itu Vicious. Vicious asli mati dan Jin baru menggantikannya. Dia saat ini adalah anggota peringkat terendah dari 9 jahat, tetapi karena dia menyatukan beberapa lingkaran Jin, dia memiliki pengaruh yang kuat atas zona tanpa hukum ini. Sekarang, terus perhatikan. Petik 2. Vicious berbicara segera setelah rekaman itu dilanjutkan. Biji ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan keseimbangan masyarakat jin. Jika itu jatuh ke tangan setan, kita tidak punya pilihan selain tunduk kepada mereka. Tetapi jika itu jatuh ke tangan teror atau Wick, kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengannya. Sayangnya sekarang, kita tidak dapat memilikinya sendiri karena kita tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya atau sarana untuk menggunakannya. Pada saat itu, beberapa jendela sistem muncul di depan saya. Sama dengan. Informasi telah ditambahkan karena menyaksikan perubahan pengaturan khusus. Dimensi entropi, kelompok energi terkondensasi yang diciptakan ketika setan melintasi dimensi.
Pendapat penulis bersama, menggunakannya dengan benar akan membantu Anda. Sama dengan. Pendapat penulis bersama, dia semakin sering berbicara. Apakah karena akhir cerita sudah dekat? Aku menghela nafas dan tersenyum. Terlepas dari niat penulis bersama, saya menginginkannya jika itu akan membantu. Saya harus mempersiapkan busur terakhir dengan seksama, tidak peduli seberapa lambat saya melakukannya. Dengan begitu, semua orang bisa mencapai akhir yang tepat. Jadi sebagai gantinya, kami akan menjualnya kepada manusia untuk mendapatkan uang dan artefak. Oh, Lee Cross. Ketika Vicious meneriakkan nama, lisensi, kamera bergerak menuju Vicious. Itu sepertinya adalah nama agen Yoyonha. Pergi ke esensi selat, katakan pada mereka aku, Vicious, akan menjual barang yang mengubah hidup mereka. Dengan itu, Yoyonha menghentikan video. Begitulah misi ini muncul. Anda mendapatkan intinya, kan? Petik 2. Jin Seyeon dan aku sama-sama mengangguk. Yoyonha melanjutkan dengan tangannya masih bersilang, tapi biji itu tidak dapat ditransfer melalui cara normal. Karena ukurannya, itu terlalu mencolok dan membuat kontak dengan kekuatan sihir menyebabkannya meledak. Kami memutuskan bahwa kami membutuhkan casing khusus dan kendaraan khusus untuk memindahkannya. Petik 2. Yoyonha berhenti, dan Jin Sehan melangkah. Dia meletakkan case di atas meja. Ini adalah kasus Tilionium. Sihir kilat telah diterapkan padanya. Dengan informasi yang kami terima dari Vicious, kami membangunnya untuk menahan energi entropi dimensi. Petik 2. Jadi kita akan memasukkan biji ke dalam case dan membawanya dengan supercar kurcaci. Yoyonha menggelengkan kepalanya atas pertanyaanku. Dwarven supercar beroperasi menggunakan kekuatan sihir. Bahkan dengan case yang melindunginya, itu masih belum 100% aman. Kami menyiapkan kendaraan lain untuk misi ini. Kami akan kembali ke Korea untuk itu. Petik 2. Petik 2. Apakah ada alasan kamu datang secara pribadi? Agak berbahaya untuk kembali ke Korea dari sini lewat darat. Petik 2. Saya khawatir dengan keselamatan Yoyonha. Dia hanya kelas menengah ke atas 2. Meskipun kecepatan pertumbuhannya cepat mengingat usianya, itu masih jauh dari jenius seperti Chae Na-yun atau Kim Suho. Yoyonha menegang ekspresinya dengan tegas. Ini pekerjaan saya, jadi saya akan melakukannya. Ditambah lagi, hanya kita berlima yang bisa mengetahui hal ini. Petik 2. 5 orang dari kita, termasuk agennya. Menurut hukum internasional, barang misterius yang melampaui akal sehat, harus diserahkan kepada asosiasi. Tetapi mengetahui korupsi di dalam asosiasi, kami tidak dapat membiarkan orang lain mengetahuinya. Petik 2. Jin Seyeon dengan cepat menjawab Yoyonha, aku setuju. Yonhashi jauh lebih bisa dipercaya daripada asosiasi. Petik 2. Hah? Anda benar-benar berpikir begitu? Saya bertanya. Asosiasi pahlawan mencintai Jin Seyeon lebih dari pahlawan lainnya. Jin Seyeon menjawab dengan senyum pahit, saya sangat kecewa dengan asosiasi pahlawan karena kejadian baru-baru ini. Park Han-ho, gadis otoritas. Asosiasi tampaknya telah kehilangan prinsip pendiriannya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengikuti Yonhashi. Petik 2. Asosiasi menyimpan rahasia penculikan gadis otorita. Tidak sampai pengkhianatan Park Han-ho terungkap kepada dunia, menyebabkan diskusi besar. Sebagai orang yang merencanakan penculikannya, itu sedikit menyengat hati nurani saya. Oh benar, apakah Putri Park Han-ho benar-benar hidup kembali? Maaf. Saya tidak tahu banyak. Petik 2. Tidak, Yoyonha menjawab pertanyaanku. Gadis itu bukan putri asli Park Han-ho. Itu adalah monster humanoid bunglon yang membuat otak Park Yeon-hee ditransplantasikan. Bisa dibantah, kurasa, karena monster humanoid itu benar-benar percaya dia Park Yeon-hee. Petik 2. Begitu. Lalu, Yonhashi, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan asosiasi tentang senior Park Han-ho? Jin Seyeon bertanya dengan getir. Eksekusi akan menjadi tebakanku. Suasana menjadi suram mendengar kata-kata Yoyonha. Angin dingin merembes masuk dari jendela. Darah dan kekuatan sihir bercampur di udara. Cak, cak. Yoyonha bertepuk tangan untuk meringankan suasana dan udara. Dia berbicara sambil tersenyum. Mari kita berhenti bicara dan istirahat. Kita harus bangun besok pagi. Petik 2. Poros tambang Vicious. Kami pergi ke bawah tanah ke poros tambang Vicious di pagi hari. Kami tidak ada di sini untuk melihat-lihat, jadi kami cepat-cepat pindah. Saya membawa kantong spasial yang diisi dengan 50 miliar won dan Jin Seyeon membawa 6 artefak peringkat tinggi, yang keduanya akan diperdagangkan untuk entropi dimensi. Petik 2. Serahkan barang dan uang terlebih dahulu. Di ruang bawah tanah yang gelap, Vicious dan rekan-rekannya berdiri di depan kami. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi. 50 miliar won, uang tunai. Artefak akan diberikan setelah kami mengambil item dan meninggalkan zona tanpa hukum. Petik 2. Yoyonha mengambil kantong spasial dari saya dan melemparkannya ke Vicious. Salah satu rekannya memeriksa isi kantong. 50.000 won, 100.000 dari mereka. 50 miliar won, oke. Petik 2. Petik 2. Hebat, kamu tahu bahwa kita, Jin, benci cek. Yoyonha menyeringai mendengar kata-kata Vicious. Kantung spasial akan menjadi hadiah.
Ini adalah kantong spasial kelas atas, jadi itu akan dengan mudah menghasilkan 3 miliar won di pasar. Petik 2. Jin yang memegang kantong spasi tersentak. Dia kemudian melirik ke bawah ke arah kantong spasi karena terkejut. Vicious menatap Yoyonha lekat-lekat sebelum mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Baik, kami akan membuka jalan. Ikuti aku. Vicious berbalik terlebih dahulu, dan kami mengikutinya. Tak, jalan itu menjadi semakin sempit saat kami berjalan. Jelaga di udara menempel di kulit kita. Bahkan penguatan Ki tidak berguna di sini. Napas Yoyonha menjadi kasar. Jin Sehan menatapnya dengan khawatir. Setelah sekitar 5 menit berjalan. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Tiba-tiba, hembusan kekuatan sihir yang kuat meledak. Kekuatan sihir memberi tekanan besar pada tubuh kita. Saya menahan diri dari muntah dan berjalan. Ada di sini, Vicious berbicara. Kami melihat ke depan dengan linglung. Cua, biji bola misterius berdenyut dengan kekuatan sihir hijau tua. Sama dengan. Dimensi entropi, daya tahan 10/10. Sebuah batu transendental yang dipadatkan dengan kekuatan berbagai dimensi. Akan melepaskan kekuatan sihir sampai daya tahannya habis. Sama dengan. Ambil, jika Anda bisa, itu benar. Petik 2. Kali ini, saya melangkah. Dengan aether, saya meraih entropi dimensi. Biji itu hanya seukuran bola bisbol, tetapi beratnya lebih dari 1 ton. Aether terbakar dari kekuatan sihir biji yang membakar. Wah! Saya membawa entropi dimensi dan memasukkannya ke dalam Castilonium. Kasing itu memeluk biji dengan lembut dan menyegelnya di dalam. Warna hijau gelap yang menerangi poros tambang segera mereda, dan perasaan mual di perutku menghilang. Oh, seperti yang diharapkan dari Essence of the Stride. Itu peralatan yang menarik. Apa ini ringan? Ini terpesona dengan sihir penurun berat badan. Saya mengambil kopernya. Yoyonha berbalik tanpa sepatah kata pun. Dia sepertinya terburu-buru untuk pergi. Kemudian lagi, sebagian besar perempuan tidak ingin berada di poros tambang. Jin Sehan dengan cepat mengikutinya, dan Jin Seon menyerahkan 6 artefak yang dia miliki bersamanya. Ini dia. Oi, Lailak, nilailah mereka. Petik 2. Silakan, Hajin Si. Saya akan menyelesaikan perdagangan. Petik 2. Saya membawa Jin Seon ke kata-katanya dan meninggalkan poros tambang. Ada 2 mobil identik yang menunggu di luar poros tambang. Mereka dibuat dengan adamantium, logam yang dikenal terkuat di dunia modern. Jendela-jendelanya hitam legam, mudah untuk melihat bahwa kedua sedan itu memiliki kekokohan tank perang. Tok, tok. Ketukan terdengar dari mobil yang diparkir di depan. Saya membuka kursi penumpang dengan Castilonium di tangan. Kursi belakang adalah untuk Yoyonha, tetapi seorang pria yang saya tidak tahu sedang duduk di kursi pengemudi. Melihat aku berdiri dalam keadaan linglung, Yoyonha menjelaskan. Petik 2. Kamu melihatnya di video, kan? Ini agen itu, Lee Cross. Saya mendapat driver terpisah sehingga Anda bisa fokus menjaga barang itu. Petik 2. Lee Cross menatapku dan mengangguk. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu. Saya menyambutnya kembali dan duduk di sebelahnya. Yoyonha berbicara, kita akan pergi begitu Jin Seon si kembali. Jin Sehan dan Jin Seon akan mengendarai mobil lain, yang disiapkan kalau-kalau terjadi sesuatu. Segera, Jin Seon keluar dari poros tambang dan naik ke kursi pengemudi mobil lain. Saat Jin Sehan sudah duduk di kursi belakang, Jin Seon menyalakan mesin dan pergi. Ayo pergi. Lee Cross mengangguk dan menginjak pedal gas. Vroom. Suara mesin gas agak bernostalgia, karena saya sering berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pada saat itu, Yoyonha mulai bertindak aneh di kursi belakang. Dia mengerang, memukul dadanya, dan menggigit kukunya. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika saya bertanya, dia sedang memijat pelipisnya dengan kedua tangan. Ya aku baik-baik saja, hanya saja aku benci ruang terbatas. Petik 2. Oh, kamu menderita klaustrofobia. Petik 2. Itu klaustrofobia, bukan klaustrofobia. Dan ya, saya agak malu untuk mengatakannya, tapi ini cukup parah. Petik 2. Saya melihat. Sebagai orang yang menciptakan pengaturan latar belakang Yoyonha, saya jelas tahu tentang hal itu. Itu bukan hanya klaustrofobia, germafobia, paranoia, kolofobia. Yoyonha ditakdirkan untuk hidup dengan penyakit mental yang tak terhitung jumlahnya. Penyakit mental ini hanya akan terus memburuk, karena dia akan terus-menerus diancam pembunuhan karena posisinya. Hanya tidur. Saya akan mengurus sisanya. Petik 2. Petik 2. Oke. Yoyonha tertawa dan mengangguk. Sedan itu meninggalkan jantung zona tanpa hukum dan mencapai pinggiran. Saya melihat keluar jendela dengan indera saya meningkat. Saya tidak bisa merasakan ancaman apapun. Kami akan meninggalkan zona tanpa hukum, kataku. Mengerti. Yoyonha tampak merasa lebih baik ketika dia menjawab sambil tersenyum. Oh benar, asosiasi selesai menguraikan bahasa rahasia di sekitar gerbang Realm Iblis. Mereka harus mulai mengumpulkan pahlawan secara resmi dalam beberapa hari. Petik 2.
Mengumpulkan pahlawan. 200 orang harus hadir untuk memasuki gerbang alam iblis. Anda juga akan berpartisipasi, bukan? Petik 2. Mengapa saya harus? Aku bisa menyelinap masuk. Petik 2. Petik 2. PF, aku tidak akan membantumu jika kamu tertangkap. Aku mengangkat bahu, dan Yo Yonha bersandar. Karena dia terlihat nyaman, saya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Aku menghadap ke depan. Dari depan, sesuatu yang tajam melayang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sebelum saya bisa melihatnya, itu menembus jendela. Bullet time tidak diaktifkan. Sesuatu menembus jendela, dan kepala pengemudi meledak pada saat berikutnya. Petik 2. Suara bingung terdengar. Aku berbalik ke samping. Kepala Lycros hilang, digantikan oleh panah. Aku berbalik. Darah dan cairan otak Lycros menutupi tubuh Yo Yonha. Apa? Yo Yonha bergumam kosong, dan pada saat berikutnya, panah lain terbang. Saya melepaskan Aether, membentuk perisai. Anak panah itu mengenai perisai, membelok sedikit di luar jalur dan menusuk bahu Yo Yonha daripada kepalanya. Kiak. Yo Yonha menjerit, dan aku langsung berteriak lebih keras. Bebek. Tapi Yo Yonha tidak mendengarkan. Dia tidak dalam kondisi apapun untuk melakukannya. Dia panik. Ini mungkin pertama kalinya dia menyaksikan kematian yang begitu mengerikan. Saya tidak bisa menggunakan pembalikan waktu, karena itu pada cooldown. Saya segera memperkuat sedan dengan Aether dan stigma. Cuaak. Aether menyelimuti mobil. Sebuah panah belaka tidak akan mampu memecahkan sedan lagi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jendela yang hancur. Saya berteriak keras, bebek. Bebek, Yo Yonha. Petik 2. Ah. Tapi Yo Yonha kesulitan bernapas dengan normal. Dia mencengkeram lengan dan merintih. Panah ajaib lainnya terbang. Seperti yang diharapkan, itu tidak cukup untuk menerobos mobil, yang diperkuat dengan Aether dan stigma. Menggunakan waktu ini, saya pindah ke kursi belakang. Yo Yonha jelas mengalami serangan panik, gemetaran seperti penderita skizofrenia. Aku mendorong kepalanya ke bawah terlebih dahulu. Tenang, tenang. Saya membelai kepalanya dengan kekuatan sihir stigma dan berkata, ini saya. Lihat saya. Mendengar saya, Yo Yonha perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Air mata mengalir di pipinya. Kuhuk. Yo Yonha tiba-tiba batuk. Sepotong tengkorak Lycros yang pecah keluar dari mulutnya. Yo Yonha melihatnya juga. Dia sepertinya menelannya tanpa sadar. Segera, matanya berguling, dan tubuhnya bergoyang. Hei, cepatlah. Ini. Turunkan kepalamu. Kami hanya harus menjauhkan diri dari jalur tembak penembak. Panah hanya bisa masuk melalui jendela yang rusak karena tidak dapat melakukan apa-apa tentang mobil. Petik 2. Petik 2. Oke. Yo Yonha mengangguk. Petik 2. Ya ampun, bicara tentang kejutan. Aku bergumam pada diriku sendiri dan mengirim transmisi mental ke Jin Seyeon. Inikah yang dirasakan orang-orang ketika mereka menghadapi Black Lotus? Jin Seyeon-si, di mana kamu? Dia dengan cepat merespons. Hajin-si, kami. Tes. Namun, pesannya terpotong di tengah. Mereka tampaknya diserang juga. Tanpa pilihan, saya memanggil Spartan dan mengeluarkan Desert Eagle. Tidak ada yang bisa saya lakukan di dalam mobil. Tetapi ketika saya akan meninggalkan mobil. Tunggu. Yo Yonha meraih tanganku dengan kuat. Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Petik 2. Kamu tunggu di sini. Itu akan lebih aman. Petik 2. Tidak, saya tidak mau. Petik 2. Saya melepaskan tangan Yo Yonha dan membuka pintu. Yo Yonha mengulurkan tangan dan berteriak dengan putus asa, jangan pergi. Jangan pergi. Petik 2. Tapi saya pergi dan langsung disambut oleh panah. Bullet time juga tidak mengaktifkan waktu ini. Sebagai gantinya, jendela sistem muncul mengingatkan saya mengapa. Peringatan, Anda menghadapi penembak jitu yang memiliki tingkat hadiah yang serupa. Sub hadiah Master Sharpshooter akan disegel sementara. Level yang sama pantatku. Aku menggertakkan gigiku dan mengeluarkan Desert Eagle. Jika hadiah kami berada di level yang sama, aku hanya harus memperkuat milikku dengan stigma. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang penting. Untuk mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan snipernya, saya membutuhkan Aether. Tapi Aether saat ini menyatu dengan mobil, melindungi Yo Yonha. Karena itu, saya hanya bisa menggunakan busur dan panah saya.